Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yunan Suniansyah. Di sini kita sudah sampai ke bab berikutnya, yaitu adalah VPN tunneling, teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas beberapa materi ya. Yang pertama yaitu konsep VPN tunneling, setup topologi, EOIP, bagian konfigurasi dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini total materi yang akan kita bahas totalnya ada 16 materi ya, teman-teman. Dan pertama-tama untuk bisa paham tentang secara dasarnya, kita bahas secara konsep dulu nih, teman-teman. Jadi konsep VPN merupakan singkatan dari Virtual Private Network, teman-teman. Jadi di sini saya berikan contoh gambaran agar teman-teman lebih mudah mengertinya. Misalkan di sini ada sebuah perusahaan, ya perusahaan pusatnya itu di Jakarta, teman-teman, dan cabangnya itu ada di Semarang. Nah, ketika kita ingin menghubungkan kedua vendor tersebut atau kedua kantor tersebut, ini memerlukan konsep VPN ini, teman-teman. Nah, kedua perusahaan ini kan satu vendor ya. Nah, pasti ini memiliki jaringan lokalnya masing-masing. Dan vertalnya itu pasti sama, teman-teman. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan konsep VPN tunneling. Nah, syaratnya di sini ada syaratnya nih, teman. Jadi di sini kedua vendor tersebut harus terkoneksi ke internet. Karena nanti walaupun kita nanti bisa mengakses VPN melalui internet, nah kedua vendor ini pastinya dilindungi oleh VPN yang cukup aman, teman-teman. Jadi di sini mereka atau kedua vendor ini bisa saling berkomunikasi secara aman. Dan jika nggak pakai VPN gimana nih? Bisa saja, teman-teman. Nah, bisa saja kedua vendor ini menghubungkannya dengan kabel fiber optik misalnya ataupun wireless, namun itu memakan biaya maintenance, biaya pemasangan dan lain sebagainya. Itu maka kita bisa mempermudahnya dengan menggunakan VPN, teman-teman. Nah, namun seperti yang saya bilang tadi, itu harus terkoneksi ke internet, teman-teman. Dan di sini juga terdapat jenis-jenis VPN tunnel, teman-teman. Yang pertama yaitu ada EOIP, yang kedua yaitu ada PPTP dan SSTP, yang ketiga yaitu ada L2TP, yang terakhir ada OpenVPN, teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, dan ini saya sudah membuat sebuah topologi ya, yang mana di sini saya memiliki dua router dan dua VPC. Yang mana ini goalsnya nanti kita akan menghubungkan kedua router kita dan VPC kita agar bisa saling share ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman bertanya di sini kenapa bisa kabel dari ISP-nya melengkung seperti ini, kalian tinggal klik pada kabelnya saja, lalu kalian edit dan type-nya kalian ke Bezier ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa sambungkan dan type ISP-nya sendiri. Saya menggunakan yang CloudNet ya, teman-teman. Nah, oke, jika sudah di sini kalian bisa menghubungkan, atau sebelumnya kalian bisa ganti dulu namanya agar tidak bingung. Di sini saya sudah mengganti namanya menjadi pusat dan cabang, satu router pusat dan satu router cabang ya, teman-teman, agar tidak bingung. Oke, dan selanjutnya kalian bisa konekkan satu persatu router kalian ke dalam Winbox, teman-teman. Nah, di sini kalian tidak perlu connect menggunakan Romon ya. Di sini kan sudah sambung ke ISP satu persatu ya. Sebelumnya kan pada bagian routing ini router keduanya tidak terhubung secara langsung ke ISP, teman-teman. Jadi di situ kita menggunakan Romon. Nah, karena di sini router kita menggunakan atau terhubung ke ISP secara langsung, kita bisa langsung login ke dalam Winbox-nya. Oke, jika kalian sudah melakukan apa yang sudah saya katakan tadi, nah kalian pada Winbox-nya, pada router pertama atau yang router pusat, kalian cek, teman-teman, pada bagian IP. Lalu pada bagian misalnya di sini saya akan ke DNS, ke DNS. Nah, di sini pastikan masih kosong, teman-teman, tidak terisi apapun, dan kalian cek lagi pada routes. Nah, di sini pastikan masih kosong juga, teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa untuk mengganti IP address-nya yang sebelumnya didapat secara dynamic dari ISP, kalian ganti menjadi static, teman-teman. Nah, yang pertama di sini kalian buka ke IP lalu ke DHCP client.
Nah, di sini kalian pada bagian ini kalian bisa enablekan saja, teman-teman, atau disablekan saja. Setelah itu kita coba cek lagi pada bagian rootsnya. Oke, dan selanjutnya kalian lakukan hal yang seperti itu juga di router cabang kalian. Nah, di sini saya akan ke IP, lalu saya ke DHCP client. Lalu di sini saya akan disablekan, teman-teman. Oke, di sini jangan masalahkan untuk login lagi karena tadi kita sudah meng-disable-nya. Jadi kita tinggal melakukan addressing pada setiap router kita, teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk ke terminal router pusat milik saya. Dan langkah pertamanya kalian bisa masuk ke ini, biarkan saja, teman. Kalian bisa masuk ke IP. Lalu kalian masuk ke address ya. Address di sini kalian bisa add address. Lalu kalian tinggal masukkan IP-nya, teman-teman. Misalnya di sini saya masukkan IP-nya 10.0.137. Misalnya di sini saya masukkan IP-nya 145/24. Lalu interface ether 1 seperti ini, teman-teman. Nah, di sini untuk penambahan IP-nya kalian bebas. Ini kan sesuai saya saja. Nah, kalian bebas mau menambahkan IP 145 atau 50 dan lain sebagainya. Di sini saya akan memberikan IP 137.145 ya, teman. Dan untuk yang router cabang kalian tinggal, atau saya akan memasukkan IP 137.146, teman-teman. Di sini saya enter. Nah, jika sudah, di sini saya akan coba keluar dulu, lalu saya masuk ke dalam IP root. Lalu di sini saya akan menambahkan gateway-nya, teman-teman. Add gateway. Di sini saya masukkan gateway-nya adalah 10.0.137.1 seperti ini ya. Lalu saya enter. Nah, jika sudah, kita tinggal print. Coba ya, sebentar, masuk lagi. IP root print. Nah, di sini sudah betul ya, teman-teman, sudah terdapat aktif statik 000 pada ether 1 ya. Sekarang kita coba untuk menambahkan IP DNS. IDNS. Nah, di sini saya masukkan set servers 8.8.8.8 seperti ini, teman. Kita enter. Lalu di sini kita akan coba ping 888 ya. Nah, ini pasti hasilnya TTL ya, teman-teman. Tinggal selanjutnya kalian bisa lakukan pada router cabang cara yang sama, teman-teman. Di sini saya masuk ke IP address, lalu add address 10.0.137.146/24 interface ether 1. Enter. Lalu saya masuk ke IP root itu 10.0.137.1. Enter. Lalu kita akan menambahkan IP DNS nya ya, teman. Set servers 8.8.8.8. Oke, kita coba ping ke 88 ya. Oke, di sini hasilnya juga sudah TTL. Jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu di sini ada EOIP ya, teman. Seperti yang saya bilang sebelumnya, EOIP ini merupakan jenis dari VPN tunnel, yang mana jika sebuah perusahaan tunnel menggunakan jenis EOIP ini, setiap misalnya pada gambaran sebelumnya kan kita menggunakan dua kantor ya, yaitu kantor cabang dan kantor pusat. Nah, kedua kantor itu yang pasti jaringan lokalnya harus satu network ya, teman-teman. Nah, di sini kan EOIP. Nah, kepanjangannya adalah Ether over IP, teman-teman. Ya, ini adalah protokol pada MikroTik router OS yang berguna untuk membangun sebuah network network tunnel antar kantor cabang dan kantor pusat, teman-teman. Oke, untuk prakteknya kita bisa buka topologinya, teman-teman. Nah, di sini kalian misalnya di sini saya di router pusat,
saya di router pusat, lalu kalian bisa masuk ke interfaces ya. Interfaces lalu kalian klik plus, lalu kalian klik yang EOIP tunnel teman-teman. Nah misalnya di sini kan untuk namanya EOIP tunnel 1 nih, saya ganti menjadi cabang karena di sini kita berada di router pusat. Cabang seperti ini. Lalu untuk remote addressnya kalian masukkan IP statik yang sebelumnya sudah kita setting dari router cabangnya itu sendiri teman-teman, yakni 10.0.1.146. Dan untuk tunnel ID-nya di sini saya isikan 100 teman-teman. Nah di sini kan saya isikan 100, maka nanti ketika kita pada router cabang melakukan konfigurasi EOIP, pada tunnel ID-nya juga kita ganti menjadi 100 ya teman-teman. Di sini kita bisa apply lalu oke. Nah sekarang kita tinggal ke router cabangnya teman-teman. Nah di sini kan saya sudah di router cabang nih. Nah kalian tinggal masuk ke interfaces sama, lalu di sini kalian klik plus, lalu kalian ke klik yang EOIP tunnel. Nah di sini kita tinggal masukkan namanya pusat, misal pusat seperti ini. Lalu pada bagian remote addressnya kalian tinggal masukkan IP statik yang sudah kita setting pada router pusat. Ya, ini IP-nya adalah 10.0.1.145 dan tunnel ID-nya adalah 100 teman-teman. Nah sekarang kita tinggal apply lalu oke. Nah di sini statusnya sudah R ya, atau sudah running teman-teman. Sekarang kita tinggal klik new terminal untuk memastikan apakah kita sudah bisa saling ping antara router pusat dan router cabang teman-teman. Di sini kita coba ping ke router pusat ya. Ini 10.0.1.145. Nah ini hasilnya TTL ya teman-teman. Nah jika sudah TTL seperti ini, kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi antar klien agar bisa saling ping. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba mengkoneksikan kedua PC kita agar bisa saling ping ya teman-teman. Sebelumnya kan kita sudah berhasil mengkoneksikan router kita dan bisa saling ping ya teman-teman. Nah di sini untuk mengkoneksikan kedua VPC ini kan kita perlu menggunakan satu network yang sama nih teman-teman. Nah saya akan menggunakan IP 192.168.1.0 teman-teman. Nah namun sebelum itu kita juga harus mengkonfigurasi bridge teman-teman, yang mana itu kan seperti yang teman-teman tahu, bridge ini adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface, yang mana nanti kita akan menggabungkan interface Ether 2 pada router pusat dan interface Ether 1 teman-teman pada router pusat, yang atau di sini Ether 1 sebagai interface tunnel ya. Nah di sini kita bisa langsung buka winbox-nya saja. Di sini saya ke router pusat terlebih dahulu teman-teman. Nah kalian langsung masuk ke dalam bridge. Pada bridge kalian tinggal plus saja. Nah di sini misalnya saya akan beri nama bridge for EOIP seperti ini, lalu saya apply, saya oke. Dan untuk portsnya kalian masukkan Ether 2 teman-teman, Ether 2 kita apply dan juga kita copy ya, kita copy lalu masukkan yang EOIP tunnel to cabang teman-teman. Kita apply lalu di sini kita oke. Oke, nah jika sudah kita masuk ke dalam router 2-nya teman-teman, atau router cabang. Di sini kita sama masuk ke dalam bridge. Lalu di sini kita klik plus, di sini kita ganti menjadi sama saja namanya. Kita apply, lalu di sini kita oke. Setelah itu kita ke bagian ports, di sini kita klik plus sama, kita ganti menjadi Ether 2. Saya apply, di sini saya coba copy. Di sini saya ganti menjadi EOIP tunnel to pusat, apply, lalu saya oke. Nah di sini setelah kita melakukan konfigurasi bridge, kita tinggal melakukan addressing pada kedua VPC kita ya. Nah pada VPC 1 misalnya saya akan menambahkan IP 1.1.1.1.1
11 misalnya teman-teman, /24. Nah, enter. Nah, sedangkan pada VPC 2 saya akan coba berikan IP 192.168.10.1.10 teman-teman, /24. Nah, sekarang kita coba ping ke VPC 1.1.11. Ini pasti hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, jadi sebelumnya kan kita sudah melakukan konfigurasi koneksi ping ya dari VPC 1 ke VPC 2, dan sekarang kita akan coba melakukan konfigurasi agar VPC kita ini bisa connect ke internet nih teman-teman. Nah, sedangkan kan kita jika ingin connect ke internet membutuhkan parameter gateway ya, dan sebelumnya kita tidak menambahkan gateway maupun DNS karena sebelumnya kita menggabungkan antara Ether 2 dan interface tunnel pada router pusat menjadi satu interface bridge, dan itu membuat kita tidak bisa untuk ping ke internet teman-teman, dan juga kita bingung gateway-nya kita tuh yang mana. Jadi kita akan menambahkan gateway kita pada interface bridge itu sendiri teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal buka Winbox-nya saja untuk menambahkan IP gateway-nya. Nah, di sini saya pada interface pusat atau saya pada router pusat ya, teman-teman. Di sini kita tinggal masuk ke IP lalu ke addresses. Di sini kita buat IP untuk yang VPC 1. IP gateway untuk VPC 1. Misalnya di sini saya akan masukkan IP 192.168.1.1/24. Dan ethernya jangan kalian tetapkan Ether 1 seperti ini ya, kalian perlu ganti menjadi EOIP tunnel to cabang, atau sebentar salah, kita ganti yang bridge for EOIP teman-teman. Lalu di sini kita apply lalu oke. Nah, jika sudah, di sini kalian lakukan juga pada router cabangnya teman-teman. Di sini kita ke IP, sebentar, ke IP lalu ke addresses, kita tambahkan IP gateway untuk yang VPC 2. Dan ganti interface-nya menjadi bridge for EOIP teman-teman. Kita apply lalu di sini kita oke. Nah, jika sudah, kita tinggal coba ping teman-teman. Kita coba ping apakah di sini kita sudah berhasil ping ke gateway-nya. Di sini kan saya pada VPC 2 ya. Maka di sini saya gateway-nya adalah 192.168.1.2. Ini pasti berhasil ya teman-teman, dan kalian cek juga pada VPC 1 kalian. Di sini kita coba cek ya, yaitu ping 192.168.1.1. Nah, ini juga bisa ya teman. Ini berarti tandanya kita berhasil menambahkan IP gateway pada interface bridge-nya. Dan sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi firewall-nya agar kita di sini bisa akses internet. Caranya kita buka Winbox router pusatnya lagi, lalu kalian masuk ke firewall, dan di sini kita ke NAT. Lalu kita bisa klik plus teman-teman, klik plus lalu biarkan chainnya source NAT. Lalu di sini untuk out interface-nya kalian pilih yang Ether 1 teman-teman. Lalu untuk action-nya di sini kita bisa pilih yang, misalnya di sini saya pilih yang masquerade teman-teman. Lalu saya apply, lalu saya oke. Lalu kita lanjutkan juga pada router cabangnya nih teman-teman. Kita buka firewall juga sama IP firewall. Kita masukkan NAT, lalu di sini kita plus source NAT, out interface, Ether 1, action, masquerade, apply, oke. Nah, sekarang kita tinggal untuk melakukan penambahan IP gateway dan DNS-nya nih, teman-teman. Di sini saya pada VPC 1, maka IP-nya adalah 192.168.1.11/24. Lalu gateway-nya adalah 192.168.1.1, teman-teman. Saya apply. Dan kita tambahkan IP DNS-nya. 8.8.8.8.
Enter. Nah, kita tinggal coba ping google.com. Google.com. Nah, ini sudah pasti berhasil ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba lakukan juga di VPC 2. Di sini pada VPC 2 juga kita sudah berhasil untuk ping google.com-nya ya, teman. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman, kali ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu ada PPP atau point to point protocol, teman-teman. Dan di sini untuk lebih jelasnya, point to point protocol atau PPP ini digunakan untuk menghubungkan network yang berbeda, teman-teman. Nah, ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu EOIP yang networknya harus sama. Sedangkan PP atau point to point protocol ini networknya berbeda antara kedua lokal kliennya. Dan pada jenis PPP ini ada juga tunnel yang lain, teman-teman, seperti PPOE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lainnya. Nah, pada video berikutnya kita akan coba untuk mengaplikasikan fitur atau tunnel PPPP ini pada topologi kita ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kali ini kita masuk ke bab atau ke materi PPTP konfigurasi ya. Di sini kita buka topologinya saja. Nah, pada materi PPTP konfigurasi kali ini kita akan mengkonfigurasikan PPTP pada router pusat kita sebagai server ya, teman-teman. Jadi nanti apabila klien kita dan klien cabang kita dan lokal pusat itu memiliki network yang berbeda, itu berarti kita akan menggunakan tunnel PPTP, teman-teman. Jika yang sebelumnya kita hanya mengkonfigurasi bridge atau menggabungkan dua interface ini ke dalam interface bridge, maka kali ini kita akan mencoba untuk melakukan PPTP konfigurasi dengan melakukan network yang berbeda ya, teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi atau addressing di Winbox kita untuk yang VPC ya, teman. Di sini kita buka Winbox-nya. Nah, di sini kalian tinggal ke address ya, ke address, ke IP, lalu ke addresses. Di sini kalian tinggal klik tanda plus saja. Lalu di sini kalian bisa tambahkan IP, misalnya di sini 168.1.1 ya /24. Ini untuk VPC 1 pada router pusat ya, teman-teman. Lalu di sini saya pilih yang Ether 2. Lalu di sini saya apply, lalu saya oke. Selanjutnya di sini kalian tinggal masuk ke DHCP server agar nanti VPC 1 ini bisa mendapatkan IP secara dynamic atau otomatis, teman-teman. DHCP setup. Lalu di sini pada DHCP server interface-nya di sini kita tinggal ganti menjadi Ether 2, teman-teman. Kita next, selanjutnya tinggal di next saja ya. Kita next. Oke, di sini sudah berhasil dan kita juga lakukan pada router cabangnya nih, teman-teman. Kita plus. Di sini kita misalnya akan memberikan IP 2T1/24. Lalu di sini untuk interface-nya Ether 2 kita apply, lalu kita oke. Lalu pada DHCP servernya kita juga sama, teman-teman. Server DHCP setup. Lalu di sini kita next. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, teman-teman. Pada topologi ini, router pusat kita bekerja sebagai server dan router cabang kita akan bekerja sebagai klien, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita buka terminalnya ya. Di sini kita akan coba request IP, teman-teman. Kita akan coba request IP ya. Di sini saya coba IP DHCP. Nah, pada VPC 1 milik saya di sini saya mendapatkan IP 192.168.1.254. Sedangkan pada VPC 2 saya akan coba IP DHCP. Dia mendapatkan IP 168.2.254 ya, teman-teman.
Selanjutnya kalian bisa buka Winbox-nya untuk konfigurasi PPTP ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Nah, pada bagian PPTP ini merupakan jenis tunnel yang cukup secure ya teman-teman, yang mana jika misalnya klien kita ingin ping atau ingin connect ke PPTP klien atau ingin connect ke PPTP tunnel server kita, itu memerlukan yang namanya user dan password teman-teman. Oke, langsung saja kita ke PPTP ya untuk konfigurasi PPTP servernya teman-teman. Lalu di sini kalian bisa masuk ke dalam PPTP server. Lalu pada kotak ini enable kalian centang lalu apply. Oke. Nah, jika sudah, untuk mengkonfigurasi PPTP servernya atau agar ketika klien kita ingin connect ke PPTP tunnel kita menggunakan user ataupun password, maka kita harus mengkonfigurasi pada bagian secretnya nih teman-teman. Nah, pada bagian sini kita bisa klik plus saja, dan di sini misalnya untuk namanya saya ganti menjadi PPTP strip Yunan biar mudah saja teman-teman. Dan untuk passwordnya di sini saya masukkan 123. Dan untuk servisnya kalian pilih yang PPTP teman-teman, dan profilnya default. Dan di sini ada bagian atau ada opsi local address dan remote address nih teman-teman. Nah, jadi local address ini merupakan IP tunnel dari sisi server ya teman-teman. Nanti jika kita ingin ping atau ingin memastikan dari sisi klien, kita coba pingnya ke IP local addressnya. Sedangkan remote address ini merupakan IP tunnel dari sisi klien teman-teman. Selanjutnya kita tinggal definisikan saja untuk IP-nya 1, dan remote address-nya adalah 10.10.10.2 ya. Di sini kita tinggal apply lalu oke teman-teman. Selanjutnya kita tinggal buka router cabangnya atau kliennya. Kita akan coba untuk connect ke PPTP tunnel pada bagian server tadi yang sudah kita konfigurasi teman-teman. Kita masuk ke PPTP juga, lalu kita masuk ke dalam sini ke PPTP client. Kalian pilih yang PPTP client, lalu di sini kalian pilih yang dial out teman-teman. Nah, di sini pada bagian connect-nya kalian masukkan IP static yang sebelumnya sudah kita buat, bukan IP tunnelnya ya, yang depannya 10.137 teman-teman. 137.145 punya saya ya. Di sini untuk usernya saya tadi PPTP strip Yunan. Untuk passwordnya saya 123, dan profilnya tadi kan saya default teman-teman. Kita ganti menjadi default. Oke, jika sudah kita tinggal apply lalu oke. Nah, sekarang kita coba buka new terminal teman-teman. Dan sekarang kita coba ping 10.10.10.1. Nah, ini pasti hasilnya TTL, dan kita tandanya jika sudah TTL berarti sudah berhasil ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi PPTP static routing dan tes koneksi ya teman-teman. Sebelumnya kan kita sudah berhasil melakukan ini, atau kita berhasil melakukan PPTP server teman-teman pada video sebelumnya ya, yang mana kita connect ke PPTP tunnel itu menggunakan user dan password. Sekarang kita akan coba melakukan static routing agar VPC kita, VPC 1 dan VPC 2 itu bisa saling komunikasi teman-teman. Nah, kalian tinggal masuk ke new terminal. Di sini saya akan mencoba dua cara. Pada router pusat saya akan menggunakan CLI, dan pada router cabang saya akan coba menggunakan GUI. Nah, pada router pusat di sini caranya kalian bisa masuk dulu ke IP root, lalu di sini saya coba add DST address, lalu saya masukkan IP-nya network ya teman-teman, IP network 168.2.0/24. Lalu di sini kalian masukkan gateway-nya, gateway 10.10.10 10.10.10.1 teman-teman, karena di sini kan kita ke router cabang ya. Kita enter, kita coba print.
Nah, di sini sudah keluar statik ya, teman-teman. Sebentar saya coba lagi di sini sepertinya 10.10.2, kita enter. Kita coba print. Nah, saya sebelumnya salah, teman-teman. Saya pada gateway-nya saya seharusnya memasukkan 10.10.10.2. Ini IP dari sisi klien ya. Saya di sini salah pada bagian sininya, maka dari itu saya akan coba hapus saja ya. Sebentar. IP roots. Nah, ini kita hapus saja, teman-teman. Oke, jika sudah, kita tinggal coba pada router 2-nya atau router cabangnya, teman-teman. Nah, di sini kita buka pada bagian IP, lalu roots, lalu di sini kita bisa klik plus. Dan di sini kita masukkan IP-nya yaitu 1.0 ya. 0/24. Lalu gateway-nya di sini kita masukkan yang 10.10.1 dari sisi klien ya, teman. 10.1. Oke, sudah, kita coba apply lalu oke ya. Nah, di sini sudah keluar aktif statik, teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba ping ya. Saya akan coba ping dari VPC 1 ke VPC 2. Di sini kan IP dari VPC 2 kan 2.254 ya. Kita coba tinggal ping saja. Ping 192.168.2.254. Ini berhasil ya, teman-teman. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi L2TP, konsep dan setup topologi ya. Jadi di sini sebelumnya kita coba bahas dulu sebentar. Jadi L2TP ini sama seperti PPTP ya secara umum, teman-teman. Hanya saja dalam segi keamanan L2TP ini lebih baik dibanding PPTP nih, teman-teman. Jadi L2TP adalah layer 2 tunneling protokol. Jadi dimana nanti protokol tunneling yang digunakan untuk membuat VPN, teman-teman. Jadi di sini kita tinggal buka winbox-nya saja. Nah, di sini pada router pusat kalian bisa hapus, teman-teman, bisa hapus yang konfigurasi sebelumnya ya. Di sini saya coba hapus sebentar. Saya coba ke PPPP, lalu di sini saya ke interface. Di sini kita bisa hapus. Lalu pada secret juga kita hapus, teman-teman. Dan di sini IP kita ke addresses ya. Di sini kita bisa hapus yang sudah tidak ada, teman-teman. Sini kita ke IP lalu ke roots. Di sini kita bisa hapus. Sini pada IP roots. Di sini kita bisa hapus, teman-teman. Yang ini kita hapus. Lalu di sini kita ke sini ya. Di sini kita tinggal hapus, teman-teman, yang statik. Oke, di sini lalu kita ke IP addresses. Sudah, lalu di sini kita ke PPP. Di sini kita interface-nya kita hapus, lalu ke active connection kosong, secret. Oke. Sudah ya, teman-teman, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu ada L2TP plus IPsec nih, teman-teman. Jadi apa itu IPsec? Nah, L2TP ini akan lebih aman jika dikombinasikan dengan IPsec nih, teman-teman. Seperti yang kalian tahu, L2TP ini basisnya sama seperti PPTP, yaitu server dan klien, dan juga konfigurasi L2TP ini hampir sama dengan PPTP, teman-teman, yaitu user dan password juga. Nah, kalian tinggal buka winbox-nya saja, lalu kalian bisa masuk ke router pusatnya, teman-teman. Lalu kalian bisa pilih ke PPPP, lalu kalian bisa ke interface. Lalu pada bagian L2TP server, kalian tinggal checklist saja enable-nya, apply, lalu OK. Dan kita akan mengkonfigurasi juga agar nanti L2TP kliennya atau router cabang ketika ingin connect ke router pusat, itu harus memasukkan user dan passwordnya. Serta kita akan coba menambahkan apa itu IPsec ya, teman-teman. Jadi di sini kita pada bagian secret, kalian tinggal plus saja, teman-teman. Lalu namanya misalnya saya akan beri nama L2TP strip Yunan seperti ini ya. Lalu untuk passwordnya misalnya di sini saya akan beri password 123 saja.
Untuk servisnya di sini saya misalnya L2TP ya. Dan untuk profilnya saya pilih yang default encryption teman-teman. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Local address ini merupakan IP tunnel dari sisi server atau dari sisi router pusat. Misalnya di sini saya akan coba berikan IP 172.16.1.1 dan untuk yang remote addressnya atau dari sisi klien 172.16.1.2 seperti ini. Nah, oke, sebelumnya kita jangan apply dulu ya, teman-teman. Di sini saya agak lupa. Sebetulnya di sini untuk IPsec-nya kalian masuk pada di sini sebentar. Untuk IPsec-nya kalian ke PPPP lagi ya, teman-teman. Kalian ke PPPP lagi, lalu kalian masuk ke interface. Lalu ke L2TP servernya dan di sini kalian ini yang use IPsec. Kalian yes dan di sini kita tinggal masukkan saja, teman-teman. Misalnya di sini saya masukkan passwordnya adalah secret. Oke, kita coba apply, lalu oke. Nah, kita kembali lagi ke secrets ya teman-teman, atau ke secrets. Di sini kita plus lagi. Nah, di sini kita tinggal lakukan seperti tadi. Lalu di sini kita misalnya strip Yunan untuk namanya. Lalu di sini kita passwordnya 123. Dan untuk servisnya kita L2TP ya, L2TP. Lalu di sini profilnya kita ganti menjadi default encryption. Lalu di sini local addressnya adalah 172.16.1.1. Lalu untuk remote addressnya 172.16.1.2. Oke, kita tinggal apply saja, lalu oke ya teman-teman. Lalu di sini kita tinggal masuk ke router cabangnya saja untuk konfigurasi L2TP kliennya teman-teman. Kita masuk ke PPPP, lalu kita klik plus ya. Di sini kita masuk ke L2TP client. Nah, kita ke dial out. Di sini kita konekkan ke router pusat ke IP statiknya ya teman-teman, yakni 10.137.145. Di sini usernya L2TP strip Yunan seperti ini dan passwordnya saya 123. Profilnya sudah betul dan use IPsec-nya tadi saya adalah secret seperti ini teman-teman. Di sini kita tinggal apply lalu oke ya. Nah, di sini kita akan coba untuk ping ya, cek ping ya teman-teman. Kita coba cek ping. Di sini saya akan coba ping 172.16.1.2. Oke teman-teman, setelah kita melakukan konfigurasi L2TP client, kalian tinggal masuk ke new terminal, lalu kalian tinggal coba lakukan ping ya ke 172.16.1.2 dan di sini hasilnya pasti TTL ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kalian melakukan konfigurasi L2TP pada kedua router kalian, sekarang kita akan coba melakukan konfigurasi static routing. Nah, di sini saya berada di router pusat ya. Dan untuk static routing kalian bisa masuk ke menu IP lalu ke addresses. Oh maaf, kalian perlu masuk ke routes ya teman-teman. Kalian ke routes. Oke, dan di sini kalian bisa klik plus. Klik plus, lalu di sini untuk destination addressnya kalian masukkan IP tunnel dari router cabang, yakni IP-nya adalah 192.168.1 teman /24. Dan untuk gateway-nya ini kalian isikan IP tunnelnya yaitu yang 172.16.1.2 ya teman, 1.2 seperti ini. Lalu di sini kalian bisa apply lalu oke. Dan di sini pada router cabang juga kalian lakukan hal yang sama teman-teman. Dan di sini saya sudah router cabang, lalu kalian masuk ke routes ya, kalian ke routes. Di sini kalian klik plus, kalian masukkan IP dari router pusat yakni 1.0 ya /24. Lalu untuk IP-nya di sini 172.16.1.1 teman. Sini kita bisa apply lalu oke. Dan sekarang kita akan coba untuk ping dari VPC ya teman-teman. Kita coba ping sebentar.
misalnya di sini saya akan coba ping 192.8.2.254. Nah, ini pasti hasilnya berhasil ya teman-teman. Kita bisa lanjut langsung ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ada PPPoE yang konsep. Nah, di sini untuk konsep PPPoE yang konsep ini merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan, teman-teman. Nah, maksudnya itu apa? Di sini misalkan ada sebuah ISP. Nah, ISP itu kan mesti ada routernya nih, teman-teman, di dalam ISP tersebut. Nah, router itu pasti terhubung ke ISP atau pasti terhubung ke ISP customernya, teman-teman. Maka dari itu, jika kita menggunakan PPPoE, kita akan mengamankan layer 2 koneksinya, teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar kita memberikan IP pada router tersebut, namun ada pengamannya juga, teman-teman. Nah, PPPoE ini merupakan singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet, teman-teman. Dan ini juga bekerja layaknya seperti yang tunnel-tunnel sebelumnya atau jenis-jenis sebelumnya, yaitu server dan client. Sedangkan PPPoE ini hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain, teman-teman. Mungkin itu saja, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ada PPPoE setting topologi. Nah, untuk topologinya kita coba buka Pinet Lab-nya saja. Dan di sini topologinya akan berbentuk seperti ini ya, teman-teman. Untuk VPC-nya kalian bisa hapus dua-duanya, dan untuk kabelnya dan ISP-nya kalian bisa sesuaikan saja. Dan di sini untuk penamaan routernya kalian bisa ubah, yang sebelumnya di sini merupakan router pusat kalian ubah menjadi ISP ataupun router ISP. Sedangkan yang kedua atau yang router cabang kalian bisa ganti namanya menjadi nama kalian ataupun semacamnya ya. Nah, untuk setting topologinya kalian bisa buka saja untuk terminal kedua routernya, teman-teman. Nah, di sini untuk ISP milik saya di sini kan sudah mendapatkan IP nih, teman-teman. Nah, maka dari itu kita akan, untuk biar gampang, ini kan masih router pusat nih, teman-teman. Kita akan coba ubah namanya menjadi router ISP maupun ISP, teman-teman. Nah, di sini saya coba ke sistem identity ya. Sistem identity. Lalu di sini kita set name, lalu di sini misalnya saya router ISP. Bentar. Oke, kita lanjut ke router satunya. Di sini kita coba masuk ke sistem identity ya. Sistem identity, lalu di sini kita set name. Di sini saya router Yunan seperti ini. Oke, dan selanjutnya karena di sini router Yunan atau router milik saya ini tidak berhubung langsung ke internet ataupun ke ISP, yang hanya terhubung yaitu yang router ISP saja, yang router Yunan tidak terhubung langsung ke internet. Di sini kita bisa untuk mengaktifkan romonnya nih, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya sudah masuk ke winbox-nya ya, di router Yunan dan di router ISP juga. Nah, di sini untuk kita ke router ISP terlebih dahulu, di sini kita bisa cek pada bagian interface. Dan di sini pastikan kosong ya, hanya Ether 1, Ether 2 dan sampai Ether 4 saja. Dan kalian tinggal ke bridge, kita coba ke bridge dan pastikan di sini kosong, teman-teman. Dan kita ke PPP. Nah, pastikan pada di sini kita klik yang L2TP server. Nah, di sini kita unchecklist, teman-teman. Kita apply. Di sini kita akan hapus semua konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini juga pada PPTP server kita unchecklist juga ya. Pada bagian secret kita coba lihat, di sini kita tinggal hapus saja, teman-teman. Nah, jika sudah semua, kita tinggal masuk ke IP lalu ke addresses. Nah, ini IP yang mengarah ke router atau ke VPC sebelumnya kita hapus saja, teman-teman. Nah, jika sudah, kita tinggal bisa masuk ke router sebelahnya atau milik saya router Yunan. Di sini kita bisa masuk ke interfaces, kita cek, dan di sini kita tinggal hapus. Lalu di sini kita ke bridge kosong, kita ke PPP, kita ke L2TP server. Nah, sudah aman ya. Di sini kita ke secret. Nah, di sini juga sudah kosong, teman-teman. Nah, mungkin untuk itu saja setting topologi pada materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada PPoE yang konfigurasi nih, teman-teman.
Namun sebelum kita melakukan konfigurasi, kalian perlu menambahkan 2 VPC lagi ya di sini dan sambungkan ke router Yunan, jangan ke yang router ISP teman-teman. Nah, di sini kita tetapkan saja untuk yang router ISP sebagai PPOE server, dan di sini router ISP ini akan berlaku sebagai ISP-nya si router Yunan teman-teman. Dan di sini untuk yang router Yunan itu sendiri kita tetapkan sebagai PPOE yang klien teman-teman. Dan untuk yang pertama-tama di sini kita bisa untuk konfigurasi PPOE yang servernya teman-teman. Nah, di sini kita ke router ISP. Namun sebelum itu saya coba ke router cabang terlebih dahulu, atau ke router Yunan, maaf maksud saya. Di sini kita ke IP, lalu ke addresses. Nah, di sini pastikan milik kalian di router Yunan ini pastikan IP-nya kosong teman-teman. Sebelumnya saya ketinggalan, lupa untuk menghapusnya. Dan kita masuk lagi ke router ISP, lalu kita coba untuk masuk ke PPP ya. Di sini kita sudah di PPP, lalu kalian masuk ke PPOE servers. Di sini kalian tinggal klik plus saja, dan untuk namanya di sini saya misalnya akan beri nama PPPoE strip Yunan seperti ini saja. Lalu di sini untuk interface-nya kalian ganti yang mengarah ke sini teman-teman, yang mengarah ke router Yunan, yakni Ether 1. Lalu di sini kalian tinggal apply, lalu oke ya. Di sini untuk autentikasinya juga kita buat langsung untuk user dan password ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal klik plus saja, lalu di sini untuk namanya misalnya saya PPPoE strip Yunan seperti ini teman-teman. Dan untuk passwordnya seperti biasa gampang saja 123, dan untuk servisnya kalian pilih yang PPPoE. Dan untuk local addressnya di sini saya tidak usah menjelaskan lagi ya. Di sini pasti kalian sudah tahu. Di sini saya isi 1.1 saja teman-teman. Di sini kita isi 192.168.1.2 seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba apply saja. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita tinggal konfigurasi PPOE yang klien pada router Yunan. Oke, di sini kita masuk ke PPP. Lalu kalian ke interface saja. Di sini kita klik plus, lalu pilih yang PPPoE client. Di sini Panda. Di sini pastikan untuk interface-nya yang mengarah ke Ether 1, teman-teman. Sudah betul ya. Di sini kita ke dial out. Nah, untuk servisnya di sini kita tinggal masukkan saja, yaitu PPPoE strip Yunan. Dan di sini untuk usernya di sini saya sebentar, maaf teman-teman. Di sini biarkan saja seperti sebelumnya ya. Sini PPPoE 1, maaf. Nah, di sini untuk usernya kita ganti menjadi PPPoE strip Yunan seperti ini, teman-teman. Dan untuk passwordnya yaitu 123. Lalu di sini kita profilnya default. Dan di sini untuk add default root dan use DNS kalian checklist saja agar kita nanti bisa langsung akses internet ya. Kita apply. Lalu di sini kita oke. Dan kita tunggu sampai ada runningnya atau R di sini, teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ada running ya atau tanda R seperti ini. Selanjutnya kita tinggal ke IP lalu ke addresses ya. Di sini kita juga sudah berhasil mendapatkan IP dynamic yang sebelumnya sudah kita setting pada router ISP, teman-teman. Dan selanjutnya kita bisa masuk ke new terminal saja. Di sini kita coba untuk ping ke router ISP 168. Nah, di sini hasilnya sudah TTL ya, teman-teman. Dan di sini kita coba untuk cek IP rootnya. Nah, di sini sudah mendapatkan IP 000/0 ya, teman-teman. Kita bisa lanjut langsung ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita di sini bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu di sini kita coba ping 88 terlebih dahulu ya. Ini pasti hasilnya TTL ya, teman-teman. Nah, namun jika kita coba pada virtual PC-nya, sama virtual PC itu tidak bisa saling ping ya, teman-teman, karena kita belum melakukan konfigurasi routing, konfigurasi gateway, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita akan coba untuk menggabungkan kedua interface-nya, yaitu Ether 2 dan Ether 3 menjadi satu, yang mana itu menggunakan
konfigurasi bridge, teman-teman. Nah, kalian tinggal masuk ke bridge saja. Lalu di sini untuk bridge-nya kalian bisa plus ya. Di sini misalnya saya namanya bridge for PPPoE. Seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang saya coba apply, lalu oke. Nah, untuk portsnya kalian bisa tambahkan kedua interface-nya ya, teman-teman, yakni Ether 2 dan Ether 3. Ether 2 kita apply, lalu oke. Lalu di sini saya tambahkan Ether 3-nya juga. Nah, pastikan bridge-nya yang bridge for PPoE ya, teman-teman. Apply, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian addresses, teman-teman. Kita ke bagian, sebentar, saya ke bagian addresses, kita ke IP, lalu di sini kita ke addresses. Nah, kita bisa tambahkan IP-nya. Misalnya di sini saya tambahkan 10.10.1/24, dan untuk interface-nya kalian interface-nya yang bridge for PPoE, teman-teman. Nah, setelah itu kita apply, lalu oke. Dan juga sudah, kalian bisa melakukan konfigurasi DHCP server. Maaf, salah, kita ke DHCP server, lalu kita, nah ini kalian bisa hapus saja ya, teman-teman, atau kalian bisa disablekan. Nah, kalian tinggal ke DHCP setup, lalu untuk DHCP server interface-nya kalian pilih yang bridge for PPPoE. Selanjutnya di sini kalian tinggal next saja ya, teman-teman. Nah, jika setupnya sudah, maka kita tinggal untuk cek apakah di sini kita sudah bisa mendapatkan IP secara DHCP pada kedua virtual PC kita. Nah, misalnya di sini saya akan coba IP DHCP. Nah, ini untuk virtual PC saya yang ketiga dapat IP 10.10.10.254, teman-teman. Dan untuk yang virtual PC 4 di sini saya akan coba IP DHCP. Nah, di sini dapat IP 10.253 ya, teman-teman. Namun kedua virtual PC kita ini belum bisa untuk ping ke 888 ataupun akses internet. Maka dari itu kita bisa konfigurasi firewall-nya, teman-teman. Nah, kalian bisa masuk ke IP lalu ke firewall ya. Nah, di sini untuk bagian NAT kalian tinggal klik plus saja, teman-teman. Klik plus, lalu di sini chain-nya source NAT, betul. Lalu untuk out interface-nya kalian pilih yang PPPoE out 1, lalu untuk action-nya kalian bisa pilih yang masquerade. Nah, di sini kita tinggal apply, lalu oke ya. Nah, di sini kita coba cek lagi apakah sudah bisa untuk ping 888. Nah, ini pasti hasilnya sudah TTL ya, teman-teman. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya.